Ibu angkat, kamu hari ini wanginya enak banget. Parfum ini kubeli khusus untukmu. Suka? Aku sangat suka. Di mobilku ada hadiah untukmu. Nanti setelah acara makan, kuberikan itu. Ibu Jangjerk, kalian lagi ngapain? Shelvan, bukan seperti yang kamu kira. Kak Van, jangan salah sangka. Mari kita bicara baik-baik. Kalian akan kuberitahu ayah mertua. Biar ku hajar kau yang ikut campur. Kau! Cepat bantu angkat kakinya. Van Kyushi, jangan salahkan aku. Salahkan saja nasibmu sendiri yang buruk di hidup ini. Shelvan, uang ganti rugi pembebasan lahan keluarga kita. Kau tak akan bisa menikmatinya. Di kehidupan selanjutnya, lebih berhati-hatilah. Laki-laki mandul, matilah kau. Cepat pergi. Pergi. Bukankah aku sudah mati? Kenapa bisa ada di sini? Suami, kamu baik-baik saja? Kerjaan apa ini? Hal kecil saja tak becus dikerjakan. Suami, silakan di sini pada aku dan ayah untuk mempersiapkannya. Bagaimana kalau kau pulang saja, panggil ibu muda ke sini? Cepat pergi, cepat. Aku terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, pasangan pezina ini membunuhku. Di kehidupan ini, akan kubuat kalian bayar dengan darah. Suka berselingkuh di stasiun siaran, maka akan kubuat kalian dipermalukan di depan umum. Ahau. Warga sekalian, silakan makan minum sepuasnya. Saya Ye Guangkun bersulang untuk kalian. Bagus. Terima kasih, bos ya. Saya putuskan dari dana ganti rugi mengeluarkan 1 juta untuk balas budi warga. Bagus. Baik, silakan duduk. Luar biasa, Pak Ye. Gelas ini saya habiskan untuk warga. Ah, sayangnya anak saya tak berguna. Nikah sama pengecut, anak laki-laki pun tak bisa punya. Saya Ye Guangkun ini, buat dosa apa ya? Ah, Pak Ye, jangan bicara begitu. Bukankah kamu punya istri baik dan anak angkat? Istri baik dan anak angkatmu sedang mesra-mesraan. Saya sungguh tak paham. Kondisinya bagus. Suruh kamu nikah dia. Kamu masih tak mau. Ayah, tak suka. Zaman sekarang ini masih mau kawin paksa. Lalu kamu tak bisa nikah sama orang bodoh, kan? Kalau benar tak bisa, kamu cerai saja dengannya. Lagi pula saya punya uang, paling-paling bayar ganti rugi. Cepat nikah sama Z. Cepat kasih saya cucu. Ayah, jangan keterlaluan. Aku cinta Kyushi. Aku takkan cerai darinya. Sudah besar ya. Beresan ya. Kakak Kun, jangan marah. Bukannya kamu masih punya istri muda? Selagi masih muda, buat lagi 1. Maksudnya, kamu bisa lahirkan anak laki-laki lagi, biar bisa meneruskan keturunan. Iya ya. Kenapa aku nggak kepikiran? Istriku mana? Pasangan mesum. Pertunjukan bagus akan segera dimulai.
Barusan aku kayaknya lihat ibu mertua keluar sembunyi-sembunyi sama Zhejiang. Maksudmu apa? Sindir-sindir siapa? Aku nggak suka dengar. Aku juga cuma ngomong jujur. Siapa yang tahu dua anak muda itu keluar mau ngapain? Ibu angkat. Wangimu hari ini harum sekali. Parfum ini kubeli khusus untukmu. Suka? Aku suka banget. Di mobil aku siapkan hadiah untukmu. Nanti setelah acara aku berikan. Jahat. Kamu baik banget padaku. Nggak kayak si tua bangka itu. Ini. Dengar suara ini, kok kayaknya ibu mertua dan Zhejiang? Ini kok kayak suara ibu mertua dan Zhejiang? Ulangi lagi. Ayah, aku nggak bohong. Dengar baik-baik. Suaranya mirip banget Zhejiang. Terakhir yang bersamanya cuman ibu mertua. Kakak Kun, jangan bilang emang agak mirip. Suaranya dari radio. Berarti di stasiun siaran ada orang yang berbuat mesum. Ayo periksa. Betul. Siapapun dia, bawa keluar si tak tahu malu itu. Keluarkan. Bawa senjata ke stasiun siaran. Ayo. Tunggu. Ada apa? Kok aku dengar ada suara di luar? Omong kosong. Di sini cuma kita berdua. Yetua dan yang lain sedang pesta di pintu masuk desa. Ayo. Tunggu. Aduh, kamu ngapain? Bukannya kamu sangat ingin? Tunggu. Sepertinya siaran menyala. Siaran apa? Kapan ini menyala? Aku mana tahu. Sekarang gimana? Suara kita tadi, bukannya... Wah, celaka. Tersiar semua. Cepat kabur. Pintunya dikunci dari dalam. Pasti ada orang di dalam. Gimana? Kamu cepat lari. Mau lari kemana? Lompat jendela. Lompat jendela. Lantai 3. Lantai 3. Aku lihat. Ada perempuan di dalam. Liping, kamu di dalam tidak? Suami, kenapa? Liping, kamu memang di sini. Kamu sama siapa di sini? Buka pintu, lihat aku. Aku sendirian. Buka pintu. Biar aku masuk. Aku tidak nyaman. Kalian pergi dulu. Ibu, kalau benar tidak ada orang, kenapa takut? Ibu kecil Kyushi bilang, lihat ibu dan Zhejiang pergi bersama. Sebenarnya apa yang terjadi? Jangan asal bicara. Di dalam cuma aku sendiri. Kalau tidak buka pintu, aku gebrak. Bagaimana? Cepat sembunyi. Mau sembunyi di mana? Di mana? Aku ada ide. Siapa yang bisa tangkap orang itu? Aku kasih angpau 10.000. Buka pintu. Cepat keluar. Buka pintu. Pezina. Buka pintu. Cepat. Buka pintu. Cepat buka pintu. Buka pintu. Keluar. Cepat buka pintu. Jangan sembunyi. Shi Liping. Kenapa tidak buka pintu? Yetua, kamu gila. Buka pintu. Kamu, sayang. Aku berikan segalanya. Kamu selingkuh. Mana pezinahnya? Aku akan buat kalian dicelupkan ke kandang babi. Aneh, mana orangnya? Kok cuma satu orang? Kalian sakit ya? Pezinah apa? Omong kosong? Tidak benar. Kamu tadi bilang ada orang di stasiun siaran? Kalian semua sudah dengar tadi, di stasiun siaran memang ada suara lelaki yang keluar tadi. Kamu bilang ada orang ya, ada orang. Sekarang, mana orangnya? Siapa yang bilang aku selingkuh? Siapa yang bilang aku harus dihukum mati? Dihukum mati ya? Selingkuh ya? Mengancam ya? Ya Guangkun, aku lihat kamu sekarang punya sedikit duit kotor. Berani sekali kamu. Bukan begitu. Aku bukan itu maksudnya. Waktu kita makan tadi kita dengar suara yang sangat aneh. Stasiun siaran ini sudah terbengkalai berapa tahun. Ada suara sedikit, bukannya wajar saja? Lalu bagaimana kamu jelaskan, kenapa tadi lama sekali tidak buka pintu? Iya, ibu kecil, makanan belum habis. Kenapa kamu ke sini?
aku sudah paham. Kalian suami istri berkomplot menjebakku ya. Suamiku, Yetua baru saja dapat uang ganti rugi. Kalian langsung main akal. Busuk menuduh dan menjebakku. Ingin monopoli harta. Fan Chushi dan semua orang benar-benar mendengar suara kami datang ke sini juga karena khawatir baru datang. Jangan ngomong sembarangan, suamimu yang menyuruh kami datang. Fan Chushi, rupanya semua ini ulahmu. Oh, aku tahu. Kau cemburu pada Zhejiang. Kau cemburu karena tubuhnya lebih baik dan lebih cakap darimu. Dulu dia pernah naksir Xiao Xiao kan? Kau cemburu. Jadi kau memfitnah, menuduh kami berselingkuh. Aku bukan maksud begitu. Lalu apa maksudmu? Aku seorang perempuan yang kehormatannya semua sudah kau hancurkan. Hari ini kalau kau tidak minta maaf padaku, urusan ini belum selesai. Istri, kenapa kau pukul aku? Aku memang mau pukul kau. Ya Guangkun, kalian seluruh keluargamu semua menggangguku. Kau masih laki-laki atau bukan? Kau sama seperti bawahmu. Kau pengecut. Kyushi, cepat minta maaf pada ibu mertua. Aku mau bicara adil nih, Kyushi. Tak perlu sampai begini. Cepat minta maaf. Anggap saja tak terjadi apa-apa. Aku tidak salah. Aku tidak minta maaf. Pengecut. Menurut gue lo emang gak bisa punya anak sakit jiwa. Tiap hari cuma ngayal ini selingkuh, itu selingkuh. Yang benar harusnya dikurung kandang babi ya lo. Lo emang bandel banget ya? Liping udah kasih jalan, jangan keras kepala. Kamu juga sih, Van. Makanan tadi enak-enak dibuat ribut sama lo. Selera pada hilang. Kerjaan bener nggak dikerjain buat masalah majago. Kalian kaum intelek ini, memang pinter. Jangan bikin aku ulang 2 kali, cepetan. Aku jelas melihat kalian berdua pergi diam-diam. Pasti ada yang kalian sembunyikan. Kamu lihat, buktinya mana? Jangan asal bicara tanpa bukti. Sudah cukup. Ze adalah anak angkatku. Mana ada anak angkat yang selingkuh dengan ibu angkatnya? Malu dong kalau ketahuan. Kalian bilang aku tidak punya bukti untuk membuktikan mereka selingkuh, ya? Kalian juga tidak punya bukti bahwa mereka tidak bersalah. Kamu benar-benar memfitnah. Kalau begitu, coba jelaskan padaku. Tak lama setelah acara dimulai, kemana kalian pergi? Zhejiang? Aku mana tahu, pulang ke rumah lah. Kalau menurutmu jalan bersama berarti selingkuh? Lalu kepala desa, dia juga sering pergi ke rumah janda desa. Itu juga selingkuh dong. Van kecil, desa kita akan desa percontohan moral. Kamu kok bicara seperti ini? Cepat minta maaf. Kami makan di pintu masuk desa. Kalau Zhejiang pergi, pasti kami lihat. Mau cari dia juga mudah. Sekarang juga aku telepon dia. Ayah, Lutut, Ayah, apa yang ayah lakukan? jangan bersuara bocah brengsek. Sudah lama aku sabar padamu. Cepat minta maaf pada Liping dengan bersujud. Ayah, tak perlu sampai main tangan kan? Jangan ikut campur. Kalau tidak, hubungan ayah anak perempuan pun putus. aku tidak salah. Suamiku, aku. Lebih baik kita minta maaf. Kau juga bilang begitu. Mungkin saja benar-benar cuma salah paham saat kita semua masuk ke dalam ruangan. Memang tidak melihat orang lain. Kita semua satu keluarga. Di bawah satu atap, janganlah bertengkar. Aduh, lihatlah semuanya. Lihat Xiao Xiao kita. Sungguh mengerti. Hei, kukatakan padamu, setidaknya kau juga seorang guru SD kan? Kenapa engkau begitu keras kepala? Dalam waktu sesingkat ini, Zhejiang tidak mungkin kabur. Pasti masih bersembunyi di suatu tempat. Kenapa aku harus minta maaf? Kau pikir dia masih muda, menikah denganmu ngapain? Beneran ngarap tubuhmu sehat? Apa? Kau bilang apa? Aku bunuh kau. Ketemu kau. Kalau berani, pukul sampai mati. Suami, jangan bilang lagi. Tapi malam ini, meski kau bunuh aku, tak akan mengubah sayang kecil ini selingkuh. Kau sayang kecil, mati sana. Hei, si pezina di sini. Kau, anak brengsek, berani-beraninya kau goda istriku. Ayah angkat. Aku salah ayah angkat. Kau tenang ya. Yetua,
Ya tua, lepaskan dia. Sampai sekarang kau masih melindunginya? Aku pukul mati kalian pasangan jahat ini. Ayah angkat, tenang. Aku pukul mati kalian. Ayah angkat, jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi, jangan. Ayah, Ayah mertua, Katakan, siapa yang menggoda siapa? syukurlah. Kali ini aku berhasil membongkar perselingkuhan mereka. Tragedi takkan terulang. Aku takkan terpisah dari Xiao untuk selamanya. Sudah cukup banyak orang yang kalian sakiti. Akui saja sekarang. Iya. Kami benar-benar bersih. Fakta sudah terpampang jelas. Masih mau membantah? Masih keras kepala, tangkap dan masukkan mereka ke kandang babi. Apa bukti kalian? Semua itu fitnah darinya. Aku, anak angkatku ke sini. Dia datang untuk... Ikut merayakan ayah angkatku. Hari ini hari bahagia ayah angkatku. Aku sengaja menyiapkan sepasang gelang emas naga dan Phoenix. Aku mau tunjukkan ke ibu angkat. Lihat gelang emas. Lalu siaran radio tadi bilang apa? Wangi sekali. Apa maksudnya? Semua orang dengar dengan jelas. Warga desa, jangan dengarkan hasutannya. Orang ini cuma mau menghancurkan nama baik ibu angkatku. Dia yang harus dimasukkan kandang babi. Ya Guangkun, aku tulus padamu. Kamu percaya aku akan selingkuh darimu? Atau percaya orang kebiri ini yang bahkan tak bisa punya anak? Menurutku, Fan Qiushi memang juga bukan orang baik. Kalau bukan karena kehidupan sebelumnya aku melihat sendiri, di kehidupan ini aku pasti termakan omong kosong kalian. Tapi, karena aku pernah mati, sudah siap siaga dari awal. Sebelum pesta dimulai, aku sengaja ke stasiun siaran dan nyalakan perekam. Mau bukti? Sekarang aku putar rekamannya. Begitu kaset ini diputar, bukti langsung ada. Bagaimana kamu tahu sebelum pesta kalau kami akan ke sini? Jangan coba menipu. Kalau begitu, pikirkan matang-matang. Di depan banyak orang begini, kalau rekaman diputar, perselingkuhan kalian langsung terbukti. Nanti, lihat saja kalian bagaimana hidup di desa. Bajingan, aku mau... Rekaman palsu. Tidak. Kasetku. Warga desa. Dia dari kota untuk mengajar orang kota licik. Rekaman ini pasti dia yang palsukan. Nak, ku beritahu, jangan kira cari pria wanita lalu menjepit hidung bisa meniru suara kami. Ya, sekali dengar memang mirip 78%. Tapi ku beritahu semua, ini semua sengaja dia tipu kalian. Orang kota memang licik. Kalau tidak berselingkuh, kenapa hancurkan perekamku? Nanti kalau rekaman diputar, benar atau palsu, ada yang menjepit hidung memalsukan, semua akan jelas. Kenapa kamu takut? Bukti palsu sudah hilang, masih bicara omong kosong. Aku bunuh kamu. Jejang meletakkan tongkatnya. Bicara baik-baik. Aku belum bicara baik-baik. Bajingan ini membuat bukti palsu. Malah mau kita dimasukkan kandang babi. Baiklah, aku bisa bicara baik-baik asal dia yang dimasukkan kandang babi. Baru aku bicara baik-baik. Bukti palsu. Kaset rekaman masih bagus. Asal ada tape recorder baru, bisa diputar. Kau cuma mau mengulur waktu. Tape recordermu sudah rusak dihancurkan. Mau pakai apa memutar rekaman? Sekolah punya. Kepala desa, tolong kirim orang ke sekolah ambil tape recorder cadangan. Tidak boleh. Jangan ambil tape recorder. Bukannya kau tidak selingkuh? Bukannya itu bukti palsu? Kenapa tidak boleh ambil tape recorder? Zejang, dia memfitnah ibu angkatmu sampai begini. Kalau kau tidak pukul dia mati untukku. Aku pukul kau mati. Masalah hari ini sepertinya tidak bisa diselesaikan dengan damai. Salah satu dari kalian berdua pasti ada yang berbohong. Menganggap kepala desa ini dan warga desa sebagai orang bodoh. Huzi, pergi ke sekolah, ambil tape recordernya. Dengar sekali, langsung tahu benar atau palsu. Baik, kepala desa. Aku segera pergi. Bocah, kau mau menyerahkan bukti palsu atau tidak? Aku, Fan Qiushi, bukan orang yang mudah ditakut-takuti. Tape recorder sudah datang. Fan kecil, kamu sudah yakin? Semua orang di sini bisa mendengar. Bukan orang tuli. Kalau kamu memberikan kesaksian palsu, kamu harus meminta maaf dengan bersujud, lalu pergi dari desa ini. Dan
Kamu juga harus menceraikan putriku. Ayah, Kepala desa. Ayah. Istri. Aku tidak bersalah. Kalau mereka berdua memang berselingkuh, Kami bukan... Pezina. Nasib seperti apa yang menunggu mereka sejak zaman dulu, itulah nasib mereka. suami, jangan. Aku takut. istri, aku mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membongkar pasangan jahat ini. Tenang. Aku akan selalu menemanimu. Tidak. Tidak. Rekaman ini rusak. Ini merusak kasetku. Menurutku, kamu sendiri yang merusaknya. Kamu sengaja merusaknya. Kamu takut semua orang tahu bukti ini kamu yang palsukan. Aku bisa memperbaikinya. Aku bisa. Perbaiki. Memperbaiki apa? Omong kosong, sengaja mengulur waktu. Bajingan. Kembalikan nama baikku. Bukannya kamu jago bicara? Bicaralah. Lepaskan. Hentikan. Kalau bukan karena hari ini banyak warga desa yang menjadi saksiku, sebagai seorang wanita, nama baikku sudah hancur olehmu. Ya tua, sekarang kamu lihatkan sifat asli menantu baikmu ini. Kamu mengadu domba hubungan suami istri kami. Apa maksudmu? Aku. Ya tua, kepala desa warga sekalian, kalau kalian hari ini tidak membela aku akan bunuh diri. Aku benar-benar melihat mereka. Sayang, kamu bagaimana? Ayah, lepaskan aku. Keluarga Ye tidak akan menganggapnya keluarga lagi. Kamu segera cerai dengannya. Apakah kejadian di kehidupan sebelumnya akan terulang lagi? Tidak, aku pasti tidak boleh mati. Kamu memalsukan bukti menfitnah istriku. Segera minta maaf pada Liping dengan bersujud. Bersujud! Jangan pukul lagi ayah. Kyushi hanya sesaat tergoda setan. Kami minta maaf. Aku minta maaf untuknya. Istri, aku benar-benar tidak. Jangan keras kepala. Aku tidak mau bercerai denganmu, suami. Kita mengaku salah ya. Baik. Aku mengaku salah. Maafkan aku. Menurut aturan kampung halamanku, kalau kamu sungguh-sungguh ingin minta maaf pada orang lain, harus menjilat sepatunya. Jilat. Jangan bilang aku tidak kasih kesempatan. Kalau ingin ku maafkan, jilat sepatuku sampai bersih. Kalian ini menindas orang. Persetan denganmu. Kalian keterlaluan. Ya tua, aku kesal sekali. Kalau hari ini si brengsek ini tak kusuruh pergi, aku takkan terima. Aku tak mau hidup lagi. Brengsek. Kau jangan harap menginjakkan kaki di keluarga Ye lagi. Dan besok segera dengan anakku urus surat cerai. Ayah, aku tak mau cerai. Kau anak bandel. Aku Jangan sentuh istriku. pergi sana kau. Anakku nanti bukan lagi istrimu. Ikut aku. Pulang. Lepas. Pergi. Kyushi, Ada apa dengan dia? Pingsan atau mati? Urusanmu apa? Kamu kenapa? Jangan-jangan aku hamil? Hamil? Salahmu. Salahmu tak pakai. Kalau Yetua tahu aku hamil, dia pasti bunuh kita. Salahmu. Jangan panik dulu. Periksa ke rumah sakit dulu, baru bicara. Ayo. Sebelum kubunuh kalian, aku takkan mati. Dokter, aku jatuh, HP-ku juga rusak. Istriku sendirian di poli kandungan. Aku khawatir dia takut. Bisa antar aku ke sana? Obati lukamu dulu. Poli kandungan pria tak boleh masuk.
Mereka pasti di poli kandungan. Kali ini aku harus dapat bukti yang lebih kuat. Jangan seperti dulu. Laporannya di sini. Kalian lihat sendiri. Laporannya bilang hamil 3 minggu. Tapi bulan ini aku dan Yetua tak pernah berhubungan. Salahmu. Bilang sesuatu. Bilang sesuatu. Karena kau tak pakai, mana mungkin aku hamil anakmu. Jangan panik dulu. Anak ini belum tentu buruk. Bukan buruk? Berarti bagus? Kalau Yetua tahu, dia akan bunuh aku. Kurasa sekarang dengan anak ini, justru kita bisa lebih mudah kendalikan Yetua. Iya, benar. Sekarang Fan Kyushi, si sialan itu sudah pergi. Tinggal Ye Xiao sendiri. Dia butuh waktu lama untuk hamil. Kalau Yetua tahu aku hamil anaknya, dia pasti akan mewariskan hartanya padaku. Iya, betul. Itu maksudku. Kamu selama ini menahan jijik nikahi lelaki tua itu untuk apa? Bukannya agar dia cepat mati? Begitu dia mati, kau dapat hartanya. Sekarang dengan anak ini, kita tak perlu menunggu lama lagi. Tapi, masih ada Ye Xiao, si pengganggu itu. Yetua pasti akan beri setengah hartanya padanya. Bagaimana kalau begini? Kamu bisiki Ye tua. Suruh Xiao nikah denganku. Dengan begitu, kita berdua bisa dapat harta. Lapar sekali kau. Aku bukan demi cinta. Aku mengorbankan sedikit pesona. Apa artinya itu? Kalian pasangan jahat ini. Daripada khawatir soal harta, lebih baik pikirkan baik-baik. Nanti bagaimana jelaskan pada ayah mertuaku tentang anak di perutmu yang berusia 3 minggu. Fan Chushir, kenapa kau di sini? 3 minggu janin sehat. Kali ini ada laporan bermaterai rumah sakit. Lihat bagaimana kalian menyangkal. Bagaimana anaknya aku yang palsukan? Atau aku yang masukkan ke perutmu? Kakak Fan, dengar dulu penjelasanku. Ada apa yang ingin kau katakan? Pergilah bicara dengan ayah angkatmu. Sudah kukabari mereka datang. Apa? Berzina dan berbuat jahat. Sudah terlalu banyak kejahatan. Kukatakan pada kalian, desa Yeja, yang paling tidak bisa ditoleransi adalah pasangan jahat yang berzina. Kalian pasti mati. Fan Kyushi. Kakak Fan, aku mohon padamu boleh. Hal ini jangan sekali-kali. Jangan beritahu ayah angkatku. Aku hanya sedang ada masalah. Aku sebentar linglung. Kau maafkan aku, ya. Maafkan kamu. Sudah banyak perbuatan jahatmu. Tidak bisa menikahi istriku, lalu merayu ibu mertuaku cari untung. Brengsek. Iya. Kakak Fan, aku benar-benar tahu salah. Kau pukul aku. Pukul aku, ya, tenangkan amarahmu. Kyushi. Hal-hal sebelumnya semua salah paham. Aku bisa jelaskan pada Yetua dengan jelas. Dengarkan aku. Kalian bukan salah. Kalian tahu kalian sudah tamat. Apa yang harus kulakukan? Katakan. Siapa yang bilang di stasiun siaran menurut aturan keluargamu? Minta maaf, harus tulus. Harus jilat sepatu lawan sampai bersih. Baru begitu terlihat tulus. Baik. Aku minta maaf padamu. Oke. Kami semua berlutut untukmu, Kakak Fan. Cukup kan? Masalah ini, Kenapa? Giliran dirimu sendiri terasa sulit? Apa yang kau lakukan? Kyushi. Sebenci apapun kau padaku, jangan sakiti anak dalam kandunganku. Aku mohon padamu, lepaskan aku. Aku mohon padamu. Ibu angkat. Aku mohon. Fan Kyushi, kamu lagi. Liping. Apa yang kau lakukan? Cepat bangun, Liping. Lao Ye, jangan urusi aku. Asal Kyushi melepaskan kami berdua, aku rela melakukan apapun. Apa ibu dan anak? Kau mengandung anakku? Hah? Cepat bangun. Aduh. Ayah mertua. Jangan dengarkan omong kosongnya. Anak itu adalah anak Xie Liping dan Zhang Zhe, bajingan. Dia baru menelan laporan pemeriksaan. Anak itu baru 3 minggu. Dia tahu aku mengandung anakmu. Anak ini sudah 2 bulan. Dia mendendam. Dia ingin kami berdua mati bersama. Benar. Ayah angkat.
Waktu itu aku sudah nasihati Kak Van jangan gegabah. Dia tidak mau dengar, lalu memukul kami, menyuruh kami berlutut. Aduh, Kau brengsek, Van Kyushi. Apa dosa yang kulakukan di kehidupan lalu? Sampai kau celakai seluruh keluargaku. Ayah, belum jelas apa yang terjadi. Belum jelas. Dia mau memutuskan penerus keluarga Ye. Pergi, atau aku pukul kau juga. Kau benar-benar pikir anak itu adalah anakmu? Aku dengar sendiri. Mereka akan pakai anak itu untuk mengelabui hartamu. Apa? Ya tua, aku Shelly Ping bukan tipe perempuan yang matre. Aku sama sekali tidak tertarik pada harta keluargamu. Aku hanya ingin melindungi anak kita. Liping, apapun yang terjadi, harta milikku, Ye tua akan ada bagian untuk anakmu. Beberapa orang sebaiknya jangan main-main. Kalau kau anggap aku memecah belah hubungan kalian suami istri, maka lakukan tes DNA sekarang. Dengan bukti nyata, tutup mulutku. apa yang kau bicarakan? Tes DNA apa? Apa maksudmu? Ya tua, sekarang janin belum stabil. Jangan sembarangan. Ciliping, bukankah kau bilang aku memfitnahmu? Sekarang kesempatan untuk membuktikan aku salah sudah tiba. Ayah, Kyushi benar. Masalah sudah sampai sejauh ini. Kita butuh hasil. Kita tak mau rumah jadi kacau. Ya tua, Liping, aku percaya padamu. Ayo kita tes DNA. Gunakan kebenaran. Buat mereka diam. Ciliping, kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Tunggu sebentar di sini, laporannya akan segera keluar. ya tua. Tanya hatimu. Aku Shelly Ping menikah denganmu bertahun-tahun. Kapan aku pernah lakukan hal yang merugikanmu? Sekarang kau dengar omongan bocah ini, bicara bohong. Kalau kau benar-benar bersih, kenapa risau dengan ucapanku? Bibi Ping, kami lakukan ini. Juga akan masalah ini cepat ada hasilnya. Kita tak mau terus bertengkar lagi. Sudah, jangan ribut lagi. Tunggu hasil laporan keluar. Semua akan jelas. Ya tua, Anak ini milikku. Aku berusaha keras baik pada kalian. Kalau bukan, aduh. Ibu angkat. Ini sedang buat apa? Liping, kau baik-baik saja? Jantungku tak nyaman. Anaknya tak apa-apa, kan? Cepat duduk. Aku sulit bernapas. Ibu angkat. Ibu angkat. Bagaimana kalau cari dokter? Kamu bilang kamu dan ayah angkat punya anak di usia tua. Yang ada di perut itu adalah harta karun. Itu adalah penerus keluarga. Ya jangan sampai ada masalah. Cepat pergi. Betul kan? Cepat. Pak Ye, aku akan kembali sebelum laporan keluar. Baik. Hati-hati. Cepat pergi. Ciliping, sudah 2 kali kau tipu aku. Jangan pikir aku tidak tahu. Apalagi yang kau mau. Ruang laporan. Kita harus mencegat sebelum laporan keluar. Jangan biarkan mereka tahu. Ya. Sekarang kita bilang laporan keluar terlambat. Lalu kita cari cara. Laporan Shelly Ping tanggal 24 sudah keluar? Datang, buru-buru apa? Segera selesai. Hei, cepat keluar. Cepat berikan padaku. Sudah kuduga, kalian akan mencegat laporan. Aku di sini menunggu bersama kalian. Luar buru-buru apa? Masih beberapa menit, segera keluar. Kyushi, aku salah. Aku benar-benar salah. Pura-pura kasihan lagi. Aku tidak percaya. Sudah kusuruh ayah mertua dan Xiao Xiao datang menemani kalian. Ciliping, jejang kalian selesai. Bukan Dasar perempuan brengsek. Ternyata sembunyikan hal dariku. Anak ini sebenarnya apakah anakku? kami. Mereka merasa bersalah, ingin mencegat laporan ketahuan olehku. Langsung berlutut minta ampun. Apa hubunganmu dengan Zhejiang? Benar ada atau tidak? Ya tua, dengarkan penjelasanku. Jujur saja. Ya tua, kau tahu aku. Aku dengannya tidak ada apa-apa. Aku tak mungkin melakukan hal yang mengkhianatimu. Jelaskan dengan jelas padaku. Kalau tidak, aku cerai dengan... Bukan. Kau salah paham. Kalau begitu, aku juga tak mau hidup. Ini Zedang. Ini semua idenya. Aku juga dipaksa. Bukan, kamu. Apa yang kau katakan? Kau memfitnah. Ini semua kau yang suruh aku lakukan? Kamu, saat ada masalah tak mau tanggung jawab? Kau masih punya hati nurani? Aku tak bisa berkomunikasi denganmu. Bajingan. Kyushi, Bibi Ping tahu salah. Cepat bantu Bibi Ping jelaskan dengan jelas. Saat kalian menyakitiku tanpa ampun, pernahkah berpikir beri aku kesempatan? Ayah, sampai saat ini, hukumannya terserah kau. Wanita jalang.
Kubunuh kau. Aku, Siapa Ye Guangkun dan Shi Liping? Laporannya sudah keluar. suster, anak itu milikku. Kau Ye Guangkun? Hah? Laporannya keluar. Anak itu bukan milikmu. Kebenaran tak bisa disembunyikan. Shi Liping, Zhejiang, perselingkuhan kalian akhirnya terbongkar. Kubunuh kalian. Pukul mati mereka. Kupukul mati kalian. Aku berikan segalanya padamu. Kau malah selingkuh, Ayah, Kyushi. Pukul mati pasangan bajingan ini. Baik, Kakak Van, mari kita bicara baik-baik. dulu di desa, saat ingin membunuhku. Apa kamu berniat bicara baik-baik? Kakak Van, jangan pukul lagi. Sudah lama memakiku, sayang. Kakak Van, jangan pukul lagi. Aku Semua karena sayang itu yang menggodaiku, aku jadi bingung. Dan kamu juga, selama ini, aku sudah bersikap baik padamu. Tapi kamu selalu menyerangku, ingin memisahkanku dan Xiao Xiao. Kamu juga sampah. Kalian memukulku, anak dalam perutku jika terjadi sesuatu, bisakah kalian tanggung? Apa hakmu lagi hamil dengan orang itu dan tawar-menawar dengan Van Kyushi? Anak ini? Paling tidak aku tidak mau. Aku masih bisa melahirkan untukmu ya tua. Kamu tak punya malu. Masih mau melahirkan untukku? Aku akan mau kamu seperti wanita tidak suci ini. Kamu tak mau aku. Kau pikir selain aku, ada wanita lain yang mau menikahimu, yang mau melahirkan untukmu, Tak punya malu. ingin mengusirku? Kalian harus tanggung risiko keluarga Ye punah. Keluarga Ye kalian, sekarang selain aku, tak ada yang bisa teruskan keturunan. Sial, memberinya celah. Dengan begini, ayah mertua pasti goyah. Dan kamu, bagaimanapun aku masih lebih baik daripada ayam yang tak bertelur. Laki-laki tak bisa punya anak, apa bedanya dengan Kasim? Kau benar. Van Kyushi memang tak bisa punya anak. Anak ini bukan anakmu. Anak berikutnya pasti anakmu. Nanti ku beri keluarga Ye anak laki-laki. Dia akan jadi ahli waris yang sah. Kalau aku bisa beri Xiao Xiao keluarga yang utuh, tak akan sampai Shi Liping berbicara seenaknya di sini. Ye Guangkun, kau masih percaya fitnah wanita ini? Aku, Van Kyushi memang tak bisa punya anak. Tapi, aku tak akan biarkan si sayang ini kotori rumahku. Ye Guangkun, kau benar-benar tak mau anak laki-laki. Sayang, bawa anak di perutmu pergi jauh. Hartaku tak akan kuberi setengah sen pun, biar aku disambar petir. Uangku hanya untuk Kyushi dan Xiao Xiao. Jangan harap kau dapat. Ini akan kuselesaikan tuntas. Kalian tunggu saja. Ini belum selesai. Guangkun, ada apa? Aku ini buta. Mudah percaya pasangan sayang itu. Aku benar-benar... ayah, lihat mereka sekarang belum terlambat. Nanti, kita sekeluarga hidup baik-baik. Kupikir semalaman. Umurku sudah tua. 2 hari lagi pabrik buka. Langsung kuumumkan kalian yang gantikan. Ye tua, Kalian mau apa? Kayak setan gentayangan. Kau pikir kata-kataku tadi malam angin lalu ya? Ayah bilang, suruh kalian pergi. Warga desa semua ada di sini. Jangan coba-coba macam-macam. Ye tua. Kita kan dulu suami istri. Kau sungguh mau habisi aku. Ayah angkat, aku bersujud padamu. Kasih kami satu kesempatan. Air mata buaya. Pura-pura buat siapa? Nggak mau pergi ya? Jangan salahkan aku. Hentikan. Ye tua. Aku sudah bersamamu bertahun-tahun. Meski tanpa cinta, seharusnya masih ada harganya. Hah, Aku sudah putuskan. Serahkan ke Kyushi dan Xiao Xiao. Kau minggir jauh-jauh. Kalau berani datang lagi, awas ku bunuh kau. Nah, sekarang gimana? Uang nggak dapat. Tempat tinggal pun hilang. itu bukan masalah. Yang paling ku khawatirkan sekarang adalah nanti tak ada kesempatan memberi obat pada si bodoh Van Kyushi itu. Ini masalah besar.
Kau harus cari cara sekarang juga untuk kembali ke sisi Yetua, terus beri obat pada Fan Kyushi. Jangan sampai dia pulih kesuburannya. Sekali merengkuh dayung, aku akan buat Fan Kyushi jadi ayam kebiri total. Bukannya kau kenal orang yang bisa beli obat buat bikin pria mandul permanen? Kerjakan. Sayang, ayo kita berusaha lagi, biar punya anak laki-laki yang gemuk. Meski pengobatan sulit, aku akan temanimu. Maaf lama menunggu. Anda menantu bos ya, Guru Fan ya. Senang bertemu. Direktur Long, Anda kenal saya? Anda pergi ke desa Yeja untuk mengajar. Selalu saya perhatikan. Orang berpendidikan tinggi seperti Anda ditempatkan di sana sungguh menderita. Ini, Direktur Long, saya kurang paham. Apa maksud Anda? Situasi desa Yeja sudah lama saya dengar feodal dan kaku dan lebih mementingkan anak laki-laki. Baru saja ada orang di rumah sakit beli obat terlarang diam-diam. Hal ini sudah saya selidiki. Direktur Long, orang itu apakah seorang sekitar 30 tahun wanita berdandan menor? Begitu Anda bilang mirip sekali di rekaman kamera. Lihat. Si Fan, kau tunggu saja. Tak disangka ada kejutan tak terduga. Ciliping, rupanya selama ini kau selalu mengutak-atik tubuhku. Sekarang ada buktinya. Direktur Long, video ini sangat penting bagi saya. Bisa saya minta salinannya? Yetua, Yetua, Pergi. jangan pergi. Pergi sana. Yetua, haruskah kau sekejam ini? Bibi Pink, sudah tua begini, bisa tidak sopan sedikit? Diam kau. Ini urusan keluarga saya dan Yetua. Apa urusan keluarga kita? Kalau aku tak salah ingat, kau sudah diusir dari keluarga, ya? Selama belum bercerai, aku tetap menantu keluarga ya. Kalian, dasar apa kalian usir aku? Dasar apa? Perlu ku bantu mengingatnya? Kau berselingkuh dengan anak angkat, menyelakui suamiku, itu alasannya. Siapa yang tak pernah salah? Kenapa terus menyalahkan hal kecil ini? Kesalahan kecil? Di matamu selingkuh hingga hamil itu kecil? Lalu apa kesalahan besar? Mau kasih suamiku tanduk hijau lagi? Kau, Wanita jahat. Peringatan terakhir. Kalau berani ke keluarga ia lagi, tak akan kulempar ke sungai semudah itu. Yetua. Wah, kau Fan Kyushi. Sekarang hebat ya. Sudah berani ikut campur urusan Yetua? Bicara soal hebat, tak sebanding kau. Di belakang suamiku, kau kasih dia tanduk hijau bertahun-tahun. Aku tetap bilang, aku masih muda cantik. Dapatkan hati Yetua cuma soal waktu. Nanti aku punya waktu lahirkan anak laki-laki untuknya. Aku tak sepertimu, ayam kebiri ya tetap ayam kebiri. Itu fakta. Tunggu aku lahirkan anak Yetua. Siapa usir, siapa belum tentu. Selama masalah kesuburan tak terselesaikan, Siliping akan terus membuat keributan. Jangan biarkan dia berhasil lagi. Sayang, jangan berdebat dengan wanita gila itu. Kau hebat kok. Dia cuma meronta-ronta sebelum mati. Tapi, tadi kau bilang aku hebat, maksudmu apa? Belakangan ini aku minum obat dari Direktur Long. Memang terasa beda. Mau coba? Ya? Dasar. Apa sih yang kau omongin? Malu ya? Kalau gitu kita coba sekarang. Jangan sampai Siliping mendahului kita. Aduh. Kau ini ngapain sih? Kau sudah membangkitkan hasratku. Menggoda terus mau kabur? Belum mandi nih. Aku tak peduli. Harus buru-buru latihan? Atau sambil mandi sambil latihan? Setiap hari ribut jam segini. Tapi tak pernah juga menghasilkan apa-apa.
Sungguh menyebalkan. Ya tua, Kau masih berani datang, kau pikir aku? jangan kasar begitu dong. Kau tak paham perkataan baik ya? Kau pikir aku tidak berani memukul wanita? Kalau engkau pukul aku, malam ini aku biarkan kau melampiaskan hasratmu. Pergi kau. Aduh. Meski tak kasihan padaku, setidaknya perhatikanlah anak dalam kandunganku ini. Siapa tahu anakmu ini milik siapa? Aku tak peduli dengan omong kosongmu. Bayi dalam kandunganku, bisa punya siapa lagi? Tentu saja punyamu. Beberapa hari lalu aku pergi ke rumah sakit lagi untuk tes ulang. Laporan tes sebelumnya ditukar oleh Fan Qiushi. Laporan ini membuktikan bayi itu adalah anakmu. Aku selalu ingin meneruskan garis keturunan keluarga Ye, agar kamu punya penerus. Sekarang, aku tak percaya apapun katamu. Kalau aku bohong, kenapa aku berani datang ke rumahmu? Aku hanya khawatir hartamu akan dihabisi Fan Qiushi. Aku ingin sendiri dulu. Pergi kau. Iya tua, Pergi. iya tua. Kamu tega menyuruhku pergi? Ini ada bukti dari rumah sakit. Surat tes DNA ini asli. Tentu saja asli. Iya tua. Kamu benar-benar mau memberikan harta kepada Fan Qiushi? Sebelumnya, aku sudah janji di depan warga. Kalau aku tak tepati, bagaimana tanggapan orang luar? Urusi saja pendapat mereka. Aku hanya khawatir nanti Fan Qiushi akan menindas Xiao Xiao. Tak ada yang melindungi, dia akan rebut hartamu. Lalu aku harus bagaimana? Aku tak bisa usir dia. Lebih baik waspada, jangan sampai terjadi. Bagaimana kalau kita punya alasan yang sah untuk mengusirnya? Ada 3 dosa terbesar pada orang tua. Yang terbesar adalah tidak punya keturunan. Kalau terbukti Fan Qiushi tidak bisa punya anak, bukankah itu penipuan pernikahan? Benar. Percuma dia baik padaku. Kalau tidak bisa beranak, siapa tahu nanti saat aku tiada, dia malah menyakiti putriku. Xiao Xiao ini anak yang terlalu polos. Dia sudah mantap memilih Fan Qiushi. Kamu selipkan obat ini ke dalam makannya. Lama-lama alatnya tidak akan berguna lagi. Nanti putrimu ingin meninggalkannya, dia malah tidak rela. Ye Guangkun, kupikir kau sudah berubah. Ternyata pada akhirnya kau masih berpihak pada Xi Liping. Qiushi, mari duduk-duduk. Ini resep tonik dari Direktur Long untukku. Ayah khusus merebuskan sup ini untukmu. Bagus untuk kesehatan. Sudah larut malam begini, repot-repot ayah masak sendiri. Sungguh repot. Kita satu keluarga, jangan bicara seperti orang lain. Ayah sekarang menganggapmu seperti anak kandung sendiri. Tentu harus memperlakukanmu dengan baik. Ayo, diminum selagi hangat. Kamu tidak apa-apa. Aduh, panas. Watak sulit diubah. Di mulut bilang menganggapku seperti anak kandung, tapi di belakang berencana mencelakakanku. Ye Guangkun, kau menghormatiku 1 jengkal, aku balas 1 tepa. Selanjutnya, jangan salahkan aku tidak sungkan lagi. Kamu ini anak, kok bisa ceroboh sekali? Aduh, panas sekali. Bahan-bahannya mahal. Maaf ayah, Hehe. Ye Guangkun. Coba rasakan, apa itu akibat perbuatan sendiri. Sudah beres. Kamu yakin dia tidak sadar? Si bodoh itu meminumnya. Habis tak bersisa. Kalau ketahuan, baru aneh. Sayang, ayo kita lakukan hal yang serius. Aku datang, sayang. Aduh, Pada apa ini? apa terlalu lelah? Ayo kita istirahat lebih awal. Bukan istri, kamu tahu, dulu setiap kali aku mendatangimu, kamu bilang aku hebat sekali. Tidak apa-apa, kecil dan lembut. Juga lucu kok. Kamu sudah sangat hebat. Aku juga tidak tahu kenapa begini. Ini,
Tiba-tiba saja, Ya Tua, tenang saja. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kita nanti masih ada waktu, pelan-pelan saja. Fan Chushir, sudah kukatakan, aku pasti akan melahirkan seorang pewaris sah untuk keluarga Ye. Sedangkan kamu, orang kebiri ini, ucapkan selamat tinggal pada harta itu. Istri, apa yang kamu pegang? Suami aku hamil. Apa? Benarkah? Masa bohong? Lihat ini. Aku hamil? Artinya aku akan jadi ayah. Belakangan ini, aku selalu merasa mual. Nah, hari ini aku sengaja tes. Usaha kita belakangan ini tidak sia-sia. Bagus sekali. Jangan sampai lukai anak. Baik-baik, aku akan lembut. Kabar baik seperti ini, kita harus rayakan. Aku akan beritahu ayah. Istri, tunggu. Kamu kenapa di sini? Ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh di rumah? Rumahmu? Ayah sudah mengusirmu. Berani sekali kamu kembali. Aku mau koreksi satu hal. Aku dan Yetua belum cerai. Dan lagi, Yetua yang minta rujuk denganku. Jadi secara hukum, aku masih ibumu. Kalian berdua hormat sedikit. Kamu Kamu mau apa? Fan Kyushi, jaga istrimu. Ternyata benar, satu selimut. Tidak mungkin tidur dua jenis orang. Sungguh memalukan. Seluruh desa tahu. Kamu kasih tanduk ayah mertua. Siapa yang memalukan belum tentu. Kamu cuma bisa besar mulut saja. Aku benar-benar malas buang waktu dengan orang kebiri sepertimu. Omong kosong. Kamu sebut siapa orang kebiri? Jaga mulutmu. Siapa yang tidak bisa punya anak, dialah orang kebiri. Pokoknya, aku dan Yetua nanti punya banyak waktu untuk punya anak. Kau urus dulu anak di perutmu saja. Anak? Yetua sudah mengakuinya, itu bukan anak. Perasaan bahagia keluarga seperti ini, orang kebiri sepertimu takkan paham. Sebenarnya aku dan Kyushi sudah. Saat ini, kita tak bisa terang-terangan di depan Xi Liping. Aku dan Xiao Xiao selalu bersama. Kebahagiaan kami tentu lebih baik. Daripada kayu kering tak bersemi. Kulihat sampai kapan kalian sombong. Tadi kenapa larang aku beritahu kehamilan? Situasinya kau lihat. Musuh terang, kita sembunyi. Kalau dia tahu, belum tentu apa yang akan dilakukannya. Dan direktur memberiku arsip rahasia. Kita harus tunggu momen terbaik. Kalau Xi Liping berani macam-macam, aku takkan sungkan. Wah, selamat. Duduk. Selamat. Selamat. Terima kasih. Dia ini orangnya baik. Kepala desa datang. Duduk. Duduk makan. Selamat Kyushi. Nanti kau gantikan Yetua. Saat itu jangan lupa bawa warga desa menuju sejahtera. Betul. Kepala desa, tenang. Aku pasti tak akan mengecewakan harapan kalian. Nanti, kita harus ganti panggilan guru Fan jadi bos Fan ya. Wah, selangkah demi selangkah. Makan-makan. Itu enak banget. Baik-baik. Ayo. Kalian ngobrol apa sampai senang begini? Benar saja dia datang. Aku mau lihat apa trikmu. Bukankah mereka sudah bercerai? Kenapa dia ada di sini? Maaf ya, membuatmu kecewa. Hubungan aku dan Yetua baik-baik saja. Baik-baik saja. Barusan aku mendengar halusinasi. Bagaimana bisa ada orang yang belum mewarisi harta sudah berkhayal jadi bos? Kami tidak berani berkhayal. Ini semua karena dukungan warga. Lagi pula, mata rakyat itu tajam. Mereka tahu siapa yang baik dan jahat. Fan Kyushi masih muda dan cakap. Dia juga berpendidikan. Dia mewarisi harta Yetua. Menurutku cukup cocok. Kalau menurutmu begitu, maka bos di seluruh dunia harus memberikan industrinya ke mahasiswa. Industri keluarga sendiri seharusnya diwarisi keturunan sendiri. Ternyata, 1001 cara kembali ke samping Ye Guangkun adalah untuk harta keluarga Ye. Yetua,
Sebagai kepala desa, aku ingin bilang, kamu berdamai dengan wanita tidak setia ini sungguh memalukan. Malu sekali. Karena kau sudah berbaikan dengannya. Kedepannya, awasi dia lebih ketat. Suruh dia jangan mengincar hartamu. Kepala desa, jangan bilang begitu. Liping sudah minta maaf padaku, lagi pula anak yang dikandungnya adalah anakku. Ayah mertuaku ini benar-benar tertipu lagi. Hari ini aku mau umumkan satu hal. Setelah malam ini semua hartaku akan diserahkan ke tangan Liping. Apa? Ayah, apa engkau lupa apa yang dilakukan pada kita dulu? Siapa yang tak pernah salah? Liping mau berubah. Kenapa kau terus menyalahkan? Ye Guangkun, kau benar-benar pikun. Chao Xiao, kau kan perempuan. Seharusnya urus suami dan anak, jangan ikut campur urusan keluarga. Ini zaman apa lagi? Masih pakai cara zaman dulu? Lagi pula, istriku lebih berhak warisi harta daripada anak di perutmu. Jangan mulutmu anak-anak terus. Kalian berdua sehari-hari tak kerja, hanya fokus pada anak di perutku. Benar kan? Oh, aku ingat. Kalian bukan tak kerja. Kalian mau, tapi tak mampu. Kau benar-benar tak takut anak haram itu besar, makin lama makin tak mirip Ye Guangkun. Nanti, aku lihat kalian masih bisa hidup di desa ini. Jaga mulutmu. Kami ke rumah sakit lagi. Sudah dikatakan anak itu adalah milikku. Benar. Ye Guangkun, dulu kupikir kau hanya rabun karena tua. Kini baru kusadari, kau adalah pengecut. Kau pantas bermarga, ya. Karena kau bersinar hijau. Siapa yang kau bilang hijau? Ayah, tenanglah. Apa kau benar-benar tak bisa bedakan siapa yang tulus padamu? Kau anak kurang ajar. Liping, dengan sepenuh hati memberiku keturunan. Itulah menjalankan kewajiban. Tidak seperti kalian berdua. Bagai rumput putus akar. Masih mau menertawakan Liping. Mulai sekarang, diam di rumah dan jaga kandunganmu. Aku pertimbangkan kau adalah anak perempuanku. Ini untuk biaya hidup. Jangan banyak bicara lagi padaku. Melihatmu saja sudah bikin kesal. Cukup. Sentuh aku boleh. Sentuh istriku tidak. Apa yang kau lakukan? Kalimat itu seharusnya kukatakan padamu. Lepaskan. Kau bilang kau adalah ayah Xiao Xiao. Tapi selama ini tindakanmu, apakah ada sedikit pun seperti seorang ayah? Kyushi, apa yang kau lakukan? Tenanglah. Lao Ye, lihat dia. Jangan gegabah. Jangan main tangan. Aku sedang mengandung. Kalau kau berani lukai aku, hati-hati keluaran polisi. Barusan kau bilang Xiao Xiao kurang hormat kalian berdua. Benarkah? Baiklah. Kesalahan Xiao Xiao, sebagai suaminya, saya minta maaf pada kalian. Gelas pertama ini, untuk kami berdua, minta maaf karena berusaha keras tapi ditolak. Gagal bangkitkan nuranimu. Aku bersalah. Gelas kedua ini, menghina anak kesayanganmu, minta maaf. Semoga nanti, keluarga harmonis. Banyak keturunan. Gelas ketiga, untuk urusanku yang bukan urusanku, minta maaf. Karena aku tak sangka, Bapak begitu lapang dada. Istri sendiri selingkuh, masih bisa menerima saja. Berwawasan luas. Gelas ini, saya hormat untukmu. Gelas terakhir ini, aku tak pantas jadi keluarga. Setelah minum ini, mulai sekarang, kita putus hubungan. Putus hubungan denganku. Xiao Xiao, kita pergi. Aku akan baik padamu. Baik, kita pergi. Rumah ini sudah tak ada artinya lagi. Berdiri. Ku beri izin kau pergi. Ada apa? Bapak mau tahan kami? Atau masih ada pesan terakhir? Bagaimana caramu bicara? Ya tua, kalau mereka mau pergi, biarkan mereka pergi jauh. Kita tak takut. Betul. Jangan takut orang tak berguna itu. Cepat pergi nanti. Kau pergi, kami akan sepenuh hati rawat anak ini. Beberapa orang
tak akan menikmati keberuntungan ini. Keluarga Ye kaya raya, cucu cicit banyak, uang keluarga Ye nanti hanya untuk anakku sendiri. Kalau kamu keluar dari pintu ini, kita putus hubungan. Selesai sudah. Baik, itu katamu sendiri. Jangan menyesal. Menyesal? Kalau aku menyesal, aku akan berlutut menjilat sepatumu. Kita pergi. Sebelum pergi, aku punya hadiah untukmu. Tidak perlu. Pasti tidak ada gunanya. Ini dicap sendiri oleh Direktur Long bukti tes DNA. Ini untuk anakmu akta kelahiran. Semoga bapak keluarga bahagia. Anak ini adalah Xi Liping dan Zhang Zhe. Apa? Kalau gitu, dia tua ini benar-benar orang sial besar. Iya ya. Tidak. Ya tua. Ini fotokopi hasil edit. Cap rumah sakit ini juga palsu? Aneh. Aku ingat sudah menyuap perawat untuk menghancurkannya. Kebenaran tak terbendung. Direktur Long bisa periksa semua arsip rumah sakit. Dia sudah memberiku aslinya. Asli ini kuberi padamu. Bapak ingat ya, gantung di atas tempat tidur. Guru Fan, aku ambil dari arsip rumah sakit, temukan hasil Xi Liping dan Zhang Zhe hari itu. Ternyata bukan anak ayah mertua. Aku paling benci pasangan brengsek seperti ini, moralnya bobrok. Guru Fan, ambil dulu hasil ini, kalau bosnya ada masalah nanti mungkin bisa membantu. Direktur Long, terima kasih banyak. Ini ada cap Direktur Long sendiri. Kali ini tidak salah lagi, kan? Wanita jahat ini harus dikurung babi. Dia dulu pelayan KTV. Sekarang masih brengsek rendahan. Malam ini jangan harap pergi dari sini. Ya tua. Jangan berpikir pergi dan biarkan dia pergi. Jangan berpikir pergi. Ya tua. Ini tidak benar. Xi Liping, dari dirimu, aku benar-benar melihat apa itu orang paling hina tak terkalahkan. Kalau aku jadi kamu, sudah lama berlut. Kamu habisi semua. Apa untungnya buatmu? Kalau aku kenapa-kenapa celaka, keluarga Ye akan punah. Kamu pikir keluarga Ye butuh barang kotor sepertimu untuk meneruskan keturunan? Anak ini paling-paling kubuang, kugugurkan. Aku masih bisa melahirkan untuk keluarga Ye. Yang berikutnya, pasti keturunan Ye. Kamu pikir Ye Guangkun masih bisa punya anak sekarang? Apa maksudmu? Subtonik malam itu ayah mertua. Sekarang rasanya bagaimana? Subtonik. Bukan aku yang bilang, kamu bisa atau tidak sih? Mending aku urus sendiri. Subtonik malam itu. Dari raut wajahmu, sepertinya kamu sudah ingat. Mau mencelakai aku dengan obat mandul. Ada pepatah kuno. Berbuat jahat terus, pasti akan celaka sendiri. Sekarang yang mandul adalah kamu. Selama bertahun-tahun ini, Xi Liping selalu atas nama merawat tubuhku. Diam-diam mencelakai aku, membuatku tidak bisa punya anak. Kalau bukan Direktur Long yang membantuku selidiki, aku masih akan dibohongi. Bibi Ping, kita tidak ada dendam. Kenapa kamu begitu jahat pada kami? Belakangan ini, untuk membuatku pergi dari keluarga Ye, dia semakin menjadi-jadi, menambah dosisnya, membuatku benar-benar kehilangan kesuburan. Dia menghasutmu untuk mencelakai aku. Sayangnya, aku sudah tahu duluan rencana kalian. Semangkuk subtonik malam itu, yang kamu minum awalnya untukku. Tidak. Perempuan brengsek. Kamu menghancurkan hidupku. Kenapa kamu salahkan aku? Kamu juga setuju mencelakai dia. Aku tidak paksa kamu minum. Kamu buat aku tidak bisa punya anak. Sekarang ini, apa bedanya aku dengan Kasim? Perempuan brengsek. Aku cekik kamu. Bahkan kalau kamu cekik aku, kamu tidak punya bukti kalau aku yang lakukan. Ini obat terlarang. Sekarang buktinya jelas. Mau sangkal pakai apa lagi? Perempuan jahat, mati kau. Wanita paling kejam, Lauya. Jangan kasihan, bunuh dia. Ya, bunuh dia. Ya, bunuh dia, bunuh dia. Perutku. Bunuh dia. Tenang, Bunuh dia. tenang semuanya. Tenang.
Kyushi, mau kami tenang bagaimana? Perempuan jahat ini sudah berbuat banyak kejahatan. Pantas dipukul. Si Liping melanggar hukum. Akan ditangani pihak berwajib. Kalau kita yang main hakim sendiri, kita juga melanggar hukum. Kyushi benar. Yang harus kita lakukan. Tunggu polisi datang. Kalian sudah membunuh anakku dan Laoye. Aku takkan membiarkan kalian. Aku bisa buktikan anak itu bukan anak Ye Guangkun. Dan semua perbuatan burukmu sudah aku laporkan ke polisi. Rekanmu Zhang Zhe sudah kabur. Kamu pikir baik-baik cara menjelaskan ke polisi nanti. Bukan anakku. Bukan anakku. Keguguran. Mandul. Keguguran. Mandul. 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 Keguguran. Mandul. Lalalala. Keluarga Ye sudah punah. Anakku. Kabar baik untukmu. Keluarga Ye sudah punah. Buka sampahnya. Lalalala. Xiao, ayo kita pergi. Lalala. Keluarga Ye kita sudah punah. Punah. Sekarang semuanya sudah terlambat. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Sebenarnya malam itu aku dan Xiao sudah tahu kalau hamil. Hanya saja ini tak ada hubungannya denganmu. Tidak. 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 Cucu laki-lakiku. Orang sepertimu tak pantas jadi kakek anakku. Dan tadi kami juga bilang hubungan kami putus. Nanti anak ikut aku dan bermarga fana. Ayah, aku sangat kecewa padamu. Kyushi, aku salah. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Kyushi, Kamu mau apa? kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi, aku tak punya apa-apa lagi. Kyushi, Yang kukatakan padamu sudah sangat jelas. Hubungan kami putus. Kyushi, apa yang harus kulakukan agar kamu mau tinggal? Aku kasih kamu uang. Kasih uang. Aku tadi tidak sengaja lukai Xiao. Kamu pukul aku pakai uang juga. Aku bayar 10 kali lipat. Kamu pukul aku. Pukul aku. Kyushi, Kami tak pernah mengincar uangmu. Jadi kamu bawa barang ini pun tak berguna. Ayah, kami sudah bersiap pindah. Kyushi. Kalau kamu pergi, keluarga Ye tak punya penerus. Kyushi, aku berikan semua hartaku padamu. Kamu tak mau tinggal di desa. Aku belikan rumah di kota. Kyushi, Kyushi. Kyushi, Sisa hidupmu jalani dengan baik. Kyushi. 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 Kamu mau kemana? Aku sudah putuskan hari ini pindah keluar. Jangan pergi dulu. Dengarkan aku bicara. Boleh? Nah, cuma 2 kalimat. Tolong dengarkan. Saya ikut keputusan suami. Kyushi, beri saya muka. Saya cuma mau bilang 2 hal. Katakanlah. Pokoknya kami sudah bulat tekad. Setelah dengar kamu pasti puas. Untuk apa kamu bawa ini? Ini beberapa rumah yang kubeli di kota. Semua untuk kalian. Sudah kubilang, kami tidak mau. Ini semua rumah di zona sekolah. Ada dari SD sampai SMA. Nanti cucuku bisa berganti-ganti tinggal. Masih ada ini. Ini perjanjian pengalihan hartaku. Aku sudah tua. Uang ini tak berguna bagiku. Sekarang semua untuk kalian. Bisa untuk jaga anak nanti. Tidakkah kau merasa dirimu sendiri sangat konyol? Kyushi. Kyushi. Aku tahu aku pantas mati. Aku pikun. Aku buta. Tapi aku sungguh sadar salah. Kyushi. Ayah, tenang dulu. Kyushi, nah. Asal kalian tidak pergi, hartaku semua untuk kalian. Aku sudah dibuat menderita oleh wanita jahat ini. Sekarang tak minta apa-apa. Kyushi. Satu-satunya permintaanku adalah keluarga kita tetap utuh bersama. Kyushi. Berdiri dulu. Kami bisa tidak pergi, tapi beberapa hal harus dijelaskan. Baik, baik. Katakan, aku dengarkan. Kalian ngapain? Kalian ngapain?
Ada apa? Kamu masih berani datang? Kamu sekarang buronan. Awas ku telepon polisi. Masih berani ke rumah kami. Waktu itu belum kubunuh kau, sudah cukup baik hati. Kau gila ya? Bukannya kau paling benci Fan Qiushi? Kau ngapain? Xie Liping sudah mengaku kalian berdua sengaja merencanakan pembunuhanku. Xie Liping. Xie Liping sekarang sudah ditangkap. Sekarang kau juga harus menyerahkan diri. Aku sekarang sudah jadi orang tak punya rumah. Hari-hari ini tidur di kolong jembatan. Dikejar debt collector. Dihina orang. Masih ada apa lagi yang kupedulikan? Ini akibat perbuatanmu sendiri. Zhang Zhe, kau tak tahu malu? Yang tak tahu malu adalah kau. Kalau bukan karena kau si kebiri ini, aku sudah jadi menantu keluarga Ye. Masa aku harus di sini dengar kau mengatur-atur? Diam. Giliran siapapun bukan giliranmu si bajingan menantuku. Hanya Fan Qiushi. Kau tua bangka. Jangan lupa. Dulu kau juga sangat meremehkan Fan Qiushi. Kau gila. Itu dulu. Jangan coba memecah belah hubunganku dengan menantuku. Dan uang yang kau tipu dariku dulu. Keluarkan semua sekarang. Uang itu hanya milik menantuku dan cucuku. Mengerti? Kalau pinter, kembalikan uang dan pergi. Kalau tidak, kami tak akan segan-segan. Mengapa orang kebiri bisa bahagia? Kebahagiaan ini seharusnya milikku. Fan Qiushi. Yang tak bisa kudapat, kau juga jangan berharap mendapatkannya. Fan Qiushi. Yang tak bisa kudapat, kau juga jangan berharap mendapatkannya. Jangan. Ayah, Dia yang menyerang sendiri. ayah, kau baik-baik saja. Ayah. Tak disangka, bapak tua ini ternyata untuk melindungi kami, menerima tusukan untuk kami. Ya, biar aku yang jaga. Cepat telepon ambulans. Baik, Tak usah repot. Biarkan aku pergi. Apa yang kau katakan? Mati di tangan orang seperti ini, apakah itu sepadan? Asalkan keluarga selamat, aku mati juga sepadan. Ayah, kau belum menikmati kebahagiaan keluarga? Kau tak boleh mati. Qiushi, kau tadi memanggilku ayah. Apakah kau sudah memaafkanku? Jika kau mati sekarang, aku tak akan pernah memaafkanmu. Anakku, apakah kau juga sudah memaafkanku? Jangan bicara lagi, kami antar kau ke rumah sakit. Cucu laki-laki ini sangat lucu. Kakek akan pergi masak untuk kalian. suami, aku rasa aku sekarang sangat bahagia. Asalkan bisa bersama kalian berdua, ibu dan anak, semuanya sepadan.